Di sini saya akan menjelaskan contoh penyelesaian optimum dengan metode garis lidik. Tentukan nilai maksimum Z 3X ditambah 2Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10, 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 15, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Kita tentukan dulu penyelesaian dari setiap pertidaksamaannya. Yang pertama, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Kita gambarkan dulu garis pembatasnya dengan cara tentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y-nya. Ketika X-nya 0, berarti ditutupi X, 2Y sama dengan 10, Y-nya sama dengan 5. Berikutnya, kalau Y-nya yang 0, tutupi nilai Y. X sama dengan 10. Kemudian kita gambarkan pada bidang kartesius. Kalau dengan metode garis lidik itu harus perbandingannya setiap satuan itu harus sama. Karena kita mengandalkan kemiringan garis, jadi harus gambarnya tepat. Misal di sini 5, kemudian ini 5. Ini 5, ini 5, ini 5. Kemudian kita gambarkan 0,5. 0,5 berarti titiknya di sini. 10,0 berarti titiknya di sini. Kemudian kita garis lurus. Nah, seperti ini. Untuk menentukan daerah arsiran, ingat bisa kita lihat koefisien variabel Y dan tandanya. Kalau depannya Y di sini positif, kemudian tandanya kurang dari sama dengan itu negatif, maka kalau dikalikan hasilnya negatif, maka yang diarsir yang di bawah garis. Jadi arah arsirannya yang ke sana. Kita pakai arah panah saja biar nanti tidak terlalu rumit menentukan perpotongan setiap daerah arsirannya. Kemudian yang kedua, dibatasi oleh 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 15. Kita gambarkan garisnya dengan cara tentukan perpotongan terhadap sumbu X, Y-nya. Ketika X-nya 0 ditutupi X, berarti Y-nya sama dengan 15. Ketika Y-nya 0 ditutupi Y, 3X sama dengan 15, maka X-nya sama dengan 5. Kalau kita gambarkan, memotong di 0,15 berarti di sini, dan 5,0 berarti di sini. Nah, jadi garis pembatasnya bisa kita gambarkan seperti ini. Kita tentukan daerah arsirannya, itu kita lihat depannya Y positif, kita tulis plus, kemudian tandanya kurang dari atau sama dengan itu negatif. Kalau dikalikan hasilnya negatif, maka kalau negatif yang diarsir itu yang ke bawah atau yang di bawahnya garis ke sana. Kemudian di situ disebutkan X-nya harus lebih besar sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, X positif itu yang di atas sumbu Y. Jadi arah arsirannya ke atas.
maaf, untuk X lebih besar sama dengan 0, ini yang diarsir yang X positif itu yang di kanan sumbu Y ya. Berarti yang ke kanan. Kemudian kalau Y lebih besar sama dengan 0, Y positif, itu baru yang di atas sumbu X. Jadi yang diarsir yang ke atas. Maka perpotongan antara keempat pertidaksamaan itu adalah yang ini, yang segi 4 ini. Bisa juga dengan arsiran nanti dibedakan warnanya atau dibuat gradasi. Yang jelas kita ambil perpotongan setiap DHP dari pertidaksamaannya, atau diambil arsiran yang paling banyak atau yang paling rumit, atau bisa juga dengan tanda arah panah saja, yang penting kita paham. Kalau Y lebih besar dari 0 tadi yang diarsir di atas ya, di atas sumbu X. Jadi ini adalah DHP-nya. Kemudian kita tentukan titik sudut dari masing-masing, kita tentukan titik sudut dari daerah himpunan penyelesaiannya. Misal ini kita kasih nama titik A, kemudian ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, titik A di sini kan sudah jelas ya, titik 0,5. C-nya 5,0, titik B-nya belum kita cari, bisa kita tentukan dengan ini kan perpotongan terhadap dua garis pembatasnya ya. Jadi bisa kita eliminasi antara garis pembatasnya yang ini dengan yang ini. Kita eliminasi. X ditambah 2Y sama dengan 10, 3X ditambah Y sama dengan 15. Eliminasi berarti disamakan koefisien dari salah satu variabelnya. Misal Y-nya yang akan kita hilangkan, berarti yang atas kalikan 1, yang bawah kalikan 2. Diperoleh X ditambah 2Y sama dengan 10, yang bawah 6X ditambah 2Y sama dengan 30. Kemudian karena sama-sama positif, biar hilang maka dikurangkan. Ini dikurangkan jadi min 5X, ini habis sama dengan min 20. X-nya min 20 bagi min 5, itu hasilnya 4. Kita masukkan ke salah satu untuk mencari nilai Y, misal ke persamaan yang kedua. Berarti 3X ditambah Y sama dengan 15. 3X-nya kita ganti dengan 4 sama dengan 15. Ini 12. 12 kalau pindah ruas berarti 15 dikurangi 12 atau sama dengan 3. Nah, kemudian bisa kita tentukan ya titik B-nya ini berapa tadi? 4,3. Nah, kalau sudah, kita gambarkan garis lidiknya. Kita ambil dari fungsi tujuan. Tapi kalau menggambar garis itu kan harus persamaan bentuknya. Jadi bisa kita sama dengankan garis lidiknya itu dengan sembarang konstanta. Misal paling mudah itu perkalian antara koefisien XY-nya. Jadi tinggal kita gambarkan 3 itu sebagai perpotongan terhadap sumbu Y, 2 itu perpotongan terhadap sumbu X-nya. 3 kita kira-kira ya, ini 5 berarti ini 2,5, 3 berarti di atasnya sedikit. Misal di sini.
Ini misal 3. Kemudian X-nya kita tulis di sini 2. Kita gambar ini 2. Kalau metode garis lidik ini harus tepat ya kemiringannya, jadi harus pakai penggaris ini harusnya, tapi saya kira-kira kalau dikira-kira ya harus proporsional setiap satuannya. Kemudian ini garis lidik kita geser pada daerah himpunan penyelesaiannya. Ini gesernya harus sejajar, jadi memang lebih baik menggunakan penggaris. Kalau kita geser ke bawah atau ke kiri, diposisikan pada daerah himpunan penyelesaian yang paling bawah, berarti kan di sini melalui 0,0, maka ini adalah nilai minimumnya. Yaitu persamaan garisnya, nilai minimumnya tinggal kita substitusikan karena melalui 0,0, kita substitusikan ke fungsi tujuan. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0, berarti hasilnya 0 ya. Nah, tapi kan yang kita cari adalah nilai maksimumnya, berarti kita geser, misal kita geser ke atas, ini gesernya sejajar. Nah, ternyata posisi yang paling kanan paling atas itu melalui titik B, yaitu titik 4,3. Ini berarti penyelesaian maksimumnya. Kita substitusikan. Nah, maksimumnya itu berarti titik 4,3, substitusikan ke 3X ditambah 2Y. X-nya ganti 4, Y-nya ganti 3, hasilnya 12 ditambah 6, yaitu 18. Maka nilai maksimum dari fungsi ini yang dibatasi oleh pertidaksamaan ini adalah 18.